Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Iman yang Luar Biasa, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rangkaian kisah mujizat dan berbagai keajaiban yang Yesus lakukan telah membuka mata banyak orang. Maka tidak mengherankan jikalau banyak orang mencari Yesus untuk mendapat pertolongannya. Ada seorang kepala rumah ibadat yang sedang mengalami kesulitan. Hatinya sangat sedih dan berduka sebab anak perempuannya baru saja meninggal. Dalam keadaan sedih dan berduka, kepala rumah ibadat itu mencari seseorang yang dapat menolongnya. Satu-satunya orang yang bisa menolong dia adalah Yesus. Karena itu, dia berusaha mencari Yesus. Kepala rumah ibadat itu berkeyakinan bahwa Yesus dapat membangkitkan anak perempuannya yang sudah meninggal. Keyakinan itu mendorong kepala rumah ibadat pergi dari rumahnya supaya dapat bertemu dengan Yesus. Setelah melewati perjuangan panjang dan melelahkan, kepala rumah ibadat itu bertemu Yesus. Saat bertemu Yesus, dia menyembah Yesus dan meminta Yesus datang ke rumahnya. Menyembah Yesus berarti menghormati dan meninggikan nama Yesus. Menyembah ditunjukkan dengan sikap menundukkan kepala atau membungkukkan badan. Saudara-saudari terkasih, pada saat Yesus tiba di kediaman kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah Yesus, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Kegemparan dan kegirangan yang hebat terjadi berkat iman yang luar biasa dari sang kepala rumah ibadat. Dan dalam seluruh Injil, baik Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, kita temukan bahwa sangat sedikit sekali orang yang bisa dibangkitkan Yesus dari kematian. Hal itu terjadi karena hanya sedikit pula orang yang memiliki iman yang luar biasa. Salah satunya ialah kepala rumah ibadat tersebut. Iman berarti percaya kepada kekuasaan dan kebesaran Allah. Iman mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan iman, tantangan seberat apapun
dapat kita hadapi. Saudara-saudari terkasih, iman yang luar biasa sangat mempengaruhi hidup seseorang. Namun, tidak setiap orang memiliki iman yang luar biasa, sebab kadar iman tidak sama. Kadar iman yang tidak sama dipengaruhi lingkungan, semangat hidup, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Orang yang setiap hari Minggu pergi ke gereja belum tentu menunjukkan bahwa dia memiliki kadar iman yang tinggi. Demikian pula orang yang jarang ke gereja belum tentu kadar imannya rendah. Sebab ada orang ke gereja karena ingin dipuji, atau ada yang pergi ke gereja hanya sekedar memenuhi kewajibannya sebagai orang Katolik. Sementara orang yang memiliki kadar iman yang tinggi memiliki sikap berbeda. Orang yang imannya luar biasa pergi ke gereja karena kesadaran. Orang yang imannya luar biasa pergi ke gereja karena membutuhkan Tuhan. Kesadaran dan kebutuhan akan Tuhan mendorong mereka mencari berbagai cara untuk bisa ke gereja dan berdoa pribadi. Hujan dan badai pun tak dihiraukan, sebab mereka begitu rindu dan mencintai Tuhan lebih dari diri mereka sendiri. Cinta yang seperti inilah yang ada dalam diri para martir yang rela mati demi iman kepada Yesus. Saudara-saudari terkasih, kadar iman yang luar biasa dari kepala rumah ibadat didukung pula oleh sikapnya yang luar biasa. Sebagai kepala rumah ibadat, dia termasuk orang yang terhormat dan berkuasa. Dan sebagai orang terhormat dan berkuasa, dia bisa saja menyuruh bawahannya untuk mencari Yesus. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh kepala rumah ibadat tersebut. Kepala rumah ibadat itu menunjukkan rasa hormatnya kepada Yesus dengan pergi sendiri menemui Yesus. Kepala rumah ibadat juga mau merendahkan dirinya di hadapan Yesus dengan cara menyembah Yesus. Dan sebagai Tuhan, Yesus tahu ketulusan dan kesungguhan dari sikap kepala rumah ibadat. Rasa hormat, keinginan yang kuat, dan sikap rendah hati merupakan kunci bagi seseorang untuk mengalami kuasa dan kasih Tuhan dalam hidupnya. Banyak di antara kita, para pengikut Yesus, yang kurang menunjukkan sikap yang hormat kepada Yesus. Kita juga terkadang kurang gigih dalam berjuang, mudah putus asa, dan gampang menyerah. Kita juga terkadang kurang memiliki sikap rendah hati. Marilah kita belajar meneladani iman kepala rumah ibadat yang luar biasa. Apakah kita memiliki iman yang luar biasa kepada Yesus? Ataukah kita menjadi orang yang mudah putus asa dan gampang menyerah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh baik dan mengerti kebutuhan kami. Engkau mengabulkan permohonan kepala rumah ibadat dengan membangkitkan anaknya yang sudah meninggal. Kami mohon,
bangkitkanlah iman kami, agar kami pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.